Hai guys, admin di sini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Yakusoku no Neverland atau The Promised Neverland. Film ini merupakan adaptasi dari komik yang dirilis pada tahun 2020, menceritakan tentang kehidupan anak-anak di sebuah panti asuhan yang bernama Graceville House. Di tengah semua keceriaan di dalamnya, 3 anak Graceville House mengetahui sebuah fakta yang sangat mengerikan tentang panti tersebut. Nah, penasaran kan dengan alur ceritanya? Sebelumnya Mimin ingetin jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah panti asuhan yang bernama Graceville House. Panti tersebut dipenuhi dengan banyak anak-anak dari berbagai kalangan usia. Mereka diasuh oleh seorang wanita yang mereka sebut Mama Isabella. Terlihat bahwa kehidupan di panti itu sangatlah menyenangkan dan penuh dengan kehangatan. Mereka makan bersama, bermain bersama, dan juga belajar bersama. Graceville House memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak, yaitu mereka dilarang untuk keluar dari pagar, pembatas, dan mendekati gerbang utama. Seperti panti pada umumnya, satu persatu anak di sana juga akan pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. Terdapat 3 anak tertua sekaligus terpintar di Graceville House. Mereka adalah Emery dan Norman. Suatu hari seorang anak perempuan bernama Connie diadopsi dari panti tersebut. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya yang lain. Kemudian Connie diantar menuju gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Connie, Emma dan Norman tak sengaja menemukan boneka kesayangannya yang mungkin tertinggal. Keduanya pun memutuskan untuk mengantarkan boneka itu ke gerbang utama. Di gerbang utama mereka hanya melihat sebuah mobil. Betapa terkejutnya mereka melihat Connie yang sudah tak bernyawa berada di dalam mobil tersebut. Connie ditusuk oleh setangkai bunga tepat di dadanya. Kemudian terdengar suara yang mendekati tempat tersebut. Emma dan Norman pun segera bersembunyi di bawah mobil. Di sana mereka melihat beberapa iblis yang sedang berbincang dengan Mama. Tak diduga tempat yang selama ini mereka pikir sebagai rumah, ternyata merupakan tempat peternakan manusia yang nantinya akan dipersembahkan kepada iblis-iblis tersebut. Dan Mama yang sangat mereka sayangi adalah pelayannya. Beruntung Emma dan Norman berhasil kabur dari tempat itu sebelum ketahuan. Namun sayangnya mereka meninggalkan boneka poni yang menyebabkan kecurigaan di pihak Mama. Sementara Emma dan Norman yang berlari kabur, masih tak bisa percaya akan apa yang mereka lihat. Pantas saja anak-anak yang diadopsi dari panti itu tak pernah mengirimkan surat ataupun berkunjung lagi keesokan harinya. Emma dan Norman berusaha bersikap seperti biasanya di hadapan Mama. Saat jam bermain keduanya pun pergi melewati batas untuk menemukan jalan keluar. Di tempat itu setelah berlari cukup jauh mereka dihadapkan dengan sebuah dinding raksasa yang mengelilingi tempat tersebut. Mungkin mereka bisa saja kabur dari dinding tersebut. Namun bagaimana dengan anak-anak lainnya yang rata-rata di bawah 5 tahun? Mereka pun kembali sembari memikirkan cara untuk kabur bersama. Tak diduga ternyata Mama selama ini menanamkan sebuah chip di tubuh semua anak agar bisa memantau pergerakan mereka. Chip tersebut ditanamkan di telinga masing-masing anak. Keesokan harinya Emma dan Norman kembali pergi keluar pembatas. Di sana mereka bertemu dengan Ray yang ternyata mengikuti mereka. Emma dan Norman kemudian menceritakan kepada Ray tentang Graceville House yang sesungguhnya. Ray yang mendengar hal itu lantas menyarankan kepada mereka untuk kabur bertiga dan meninggalkan anak-anak yang lain. Karena Ray tahu bahwa membawa anak-anak yang lain sangatlah mustahil. Namun Emma menolak saran itu dan tetap teguh ingin menyelamatkan semuanya. Sejak hari itu Emma, Norman, dan Ray mulai bekerja sama untuk bisa membebaskan diri
dan semua anak-anak di panti tersebut. Saat sedang berdiskusi di perpustakaan, mereka menemukan kode yang terselip di setiap buku, yang menuliskan bahwa mereka harus kabur dari tempat tersebut. Kode itu dikirim oleh seseorang yang bernama Minerva. Itu artinya di dunia luar, ada juga orang-orang yang mendukung mereka. Keesokan harinya Mama datang dan memperkenalkan pengasuh baru yang bernama Sister Crown. Tentu saja Sister Crown didatangkan bukan untuk mengasuh mereka, melainkan untuk mengawasi mereka semua. Hari itu Emma dan yang lainnya mulai melatih anak-anak yang lain dari segi fisik dan kemampuan berpikir mereka. Hal itu dilakukan agar mereka semua bisa kabur dari tempat itu. Kemudian Sister Crown mendekati mereka dan mengajak mereka untuk bermain kejar-kejaran. Emma, Ray, dan Norman memanfaatkan hal itu agar bisa mengenali musuh mereka. Tak disangka meski tubuhnya terlihat besar, namun Sister Crown ternyata memiliki kecerdikan yang cukup tangguh untuk menangkap anak-anak. Namun sayang, Norman dan Ray berhasil memenangkan permainan itu. Yap, kecerdikan dan kepintaran kedua anak ini juga tak bisa diremehkan. Di balik sikapnya itu, Sister Crown ternyata memiliki ambisi yang terselubung, di mana ia berniat untuk menjadi mama di panti tersebut dan menggantikan Mama Isabella. Oleh sebab itu, ia berusaha keras untuk mencari bukti dari pelarian yang akan dilakukan oleh anak-anak panti, agar bisa dilaporkan ke pusat. Dengan begitu, Mama Isabella akan mendapatkan teguran dan dihukum mati. Setelah hari itu, Mama dan Sister Crown tak melakukan apapun untuk menghalangi mereka. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan di kepala Norman. Ia merasa bahwa di antara mereka dan anak-anak yang lain terdapat mata-mata yang membantu Mama untuk mengawasi mereka. Norman mendapatkan ide untuk mengungkap mata-mata tersebut. Pada malam harinya mereka mengundang Don dan Hilda untuk datang ke perpustakaan. Di sana mereka pun memberitahu Don dan Hilda kebenaran dari Greenfield House sekaligus mencari mata-mata di antara mereka. Norman memberitahu lokasi sebuah tali yang rencananya akan mereka gunakan untuk kabur kepada Don dan Hilda. Namun Norman sengaja memberikan lokasi yang berbeda untuk Don dan Hilda. Keesokan harinya rencana Norman ternyata berhasil. Ia pun mengumpulkan Emma dan Ray untuk mengungkapkan mata-mata tersebut. Bukan Don atau Hilda, namun mata-mata itu ternyata adalah Ray. Norman yang cerdas ternyata telah menipu Ray, di mana lokasi yang ia beritahukan sebelumnya hanya Ray dan Emma yang tahu. Ray akhirnya mengakui hal tersebut. Namun ia melakukan hal itu bukanlah tanpa alasan. Namun ia sengaja menjadi mata-mata untuk upaya pelarian mereka. Sejak masih kecil, Ray menawarkan dirinya untuk menjadi bawahan Mama agar bisa mendapatkan beberapa barang yang ia inginkan dari luar dinding, serta menegosiasikan pada Mama agar ia dibunuh pada saat berusia 16 tahun. Berkat hal itu, Ray akhirnya berhasil menciptakan alat untuk menghancurkan alat pelacak yang ditempelkan di telinga mereka. Oleh sebab itu, kini tim mereka pun menjadi 5 orang, yaitu Emma, Norman, Ray, Don, dan Hilda. Saat mereka berlima sedang berdiskusi bersama, Sister Crown tiba-tiba mendekati mereka. Kini Sister Crown menawarkan kerjasama kepada mereka, di mana ia akan membantu mereka untuk kabur agar ia bisa menjadi mama seperti keinginannya. Namun anak-anak itu lebih dulu menyadari niat terselubung dari Sister Crown, di mana ia hanya ingin mencari bukti percobaan pelarian dari mereka untuk tujuan pribadinya. Dan pada akhirnya anak-anak itu akan tetap ditangkap dan dibunuh juga. Pada malam hari, Emma dan yang lainnya pun pergi ke kamar Sister Crown untuk menggali informasi darinya. Dari pertemuan itu, Sister Crown pun mengetahui rahasia di mana kelima anak itu ternyata telah memiliki alat untuk menghancurkan alat pelacak yang terpasang di telinga mereka. Kelima anak itu pun memanfaatkan Ray untuk melaporkan kepada Mama tentang Sister Crown yang mulai mendekati mereka. Hal itu dilakukan agar Mama terhasut dan menyingkirkan Sister Crown. Keesokan harinya, Sister Crown terlihat mencari-cari alat tersebut di seluruh tempat. Sampai akhirnya Sister Crown menemukan alat tersebut di sebuah boneka milik salah satu anak.
Saat hampir saja mendapatkan alat itu, Mama tiba-tiba datang dan memberikan surat pemindahan untuk Sister Crown ke panti lainnya. Sebelum pergi, Sister Crown terlihat menaruh sebuah pulpen di laci milik Norman. Kemudian Sister Crown pun pergi ke gerbang utama. Di sana ia bertemu dengan atasannya yang disebut dengan nama Grandma. Kemudian saat itu juga Sister Crown dieksekusi oleh iblis. Keesokan harinya Emma dan Norman memutuskan untuk pergi memanjat dinding untuk melihat-lihat jalan yang bisa mereka lalui saat kabur. Sementara itu Don, Hilda, dan Ray akan bertugas untuk mengalihkan perhatian Mama. Namun Mama ternyata sudah lebih tahu tentang rencana itu. Sehingga ia pun menyeka Ray di dalam kamar dan berlari mengejar Norman dan Emma. Dan benar saja, Norman dan Emma tertangkap basah di depan dinding. Emma pun segera menyuruh Norman untuk kabur meninggalkannya. Sementara ia akan menahan Mama. Tak diduga, Mama dengan tega mematahkan kaki Emma begitu saja. Karena hal itulah Norman dan Emma pun akhirnya gagal. Dengan terburu-buru Mama memberitahu mereka bahwa yang selanjutnya dieksekusi adalah Norman. Emma dan yang lainnya sangat terpukul mendengar hal itu. Ditambah sekarang Emma tak bisa bergerak karena kakinya yang patah. Akhirnya pada hari eksekusi mereka meminta Norman untuk kabur sendirian dan menunggu mereka di atas dinding sampai Emma pulih kembali. Dan benar saja hari itu Norman pergi melewati batas dengan membawa beberapa perlengkapan. Terlihat Norman berhasil sampai di atas dinding. Emma yang mengira Norman telah kabur terlihat cukup tenang. Namun tak diduga Norman malah datang kembali begitu Mama mencarinya. Hal itu membuat Emma dan teman-temannya cukup kecewa dengan tindakan Norman. Sebelum dibawa ke gerbang utama, Norman menggambarkan sketsa dinding yang telah ia telusuri. Norman melakukan hal itu agar teman-temannya bisa kabur dari tempat tersebut. Sebelum benar-benar pergi, Norman mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya dengan berat hati. Dan Norman akhirnya dibawa ke gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Norman, Emma dan Ray terlihat sangat murung dan bahkan menyerah akan mimpi mereka untuk kabur. Setelah 2 bulan lamanya mereka tak melakukan usaha apapun. Kini tibalah giliran Ray untuk dieksekusi. Emma pun pergi menemui Ray di sebuah ruangan. Tak disangka selama 2 bulan itu keduanya tak menyerah sama sekali. Melainkan mereka telah memikirkan cara yang lebih matang untuk rencana pelarian mereka. Tadi juga sebelum kepergiannya, Norma meninggalkan pesan dan rencana matang untuk mereka, di mana selama ini mereka tetap melatih anak-anak untuk keberhasilan rencana mereka. Selain itu, semua persiapan juga telah rampung. Kini waktunya untuk menjalankan rencana itu. Pada malam itu, Ray dan Emma bekerja sama untuk menipu Mama, di mana mereka sengaja membuat kebakaran dan berpura-pura seolah-olah Ray akan menjadi korban kebakaran tersebut. Rencana itu juga diperkuat dengan dilepasnya pelacak di telinga Ray untuk diletakkan di dalam kebakaran itu. Mama lantas berlari untuk mengambil alat pemadam dan sibuk memadamkan api di sana. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Emma dan anak-anak lainnya untuk kabur bersama. Sebelum kabur, Emma meminta maaf kepada anak-anak yang masih di bawah umur 6 tahun karena tak bisa membawa mereka. Namun Emma berjanji akan kembali dan menjemput mereka nanti saat mereka telah siap. Setelah itu Mama baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Emma dan yang lainnya. Mama pun segera berlari mengejar mereka dan menginfokan kepada peternakan yang berada di luar dinding untuk mengepung anak-anak tersebut di jembatan penyeberangan. Namun Norman ternyata cukup cerdas untuk mengetahui taktik itu, sehingga ia menuliskan rencana agar teman-temannya tak melewati jembatan, melainkan melewati jalan lain.
di mana mereka harus melewati sebuah tebing dengan menggunakan tali bantuan. Dengan kerjasama dan latihan mereka selama ini, anak-anak itu pun satu persatu mulai melewati tebing tersebut, sampai saat tersisa giliran Emma untuk menyeberang. Mama datang dan menghampirinya. Mama mempengaruhi Emma agar tidak pergi dari panti. Ia berkata bahwa di luar sana tak ada kehidupan yang lebih baik selain di Greenfield House. Namun Emma dengan lantang berkata bahwa jika tidak ada kehidupan, maka ia dan teman-temannya yang akan membuat kehidupan itu. Saat menyeberang, Mama sebenarnya bisa saja memotong tali yang dilewati oleh Emma. Namun karena rasa sayangnya, Mama tak bisa melakukan hal tersebut. Setelah kepergian anak-anak itu, Mama terlihat sedikit bahagia. Karena di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia sebenarnya menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya itu. Karena kejadian itu, Mama akhirnya dieksekusi dan menjadi makanan untuk iblis. Dan film pun selesai.